Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang masalah air, ya. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu, kita membahas tentang masalah 7 macam air yang tergolong sebagai air mutlak, ya. 7 macam air itu telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, dan sekarang ini kita akan membahas tentang masalah air apa yang paling agung, yang paling mulia di alam semesta ini, ya. Jadi di sini dijelaskan masih dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 169. Di sana itu dijelaskan, dinazamkan oleh seorang syekh, yakni Syekh Tajuddin As-Subki. Beliau itu menerangkan dalam syairnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa afdhalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba, yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanilu misra thumma bakil anhari. Yang artinya adalah paling agungnya atau paling utamanya air itu adalah ma'un qad naba, ya, min baini asabi'in nabil muttaba, yakni air yang muncul dari sela-sela jari jemarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah air yang paling agung. Banyak cerita dan juga banyak versi tentang masalah kapan terjadinya hal tersebut, atau Nabi besar Muhammad SAW melalui mukjizat dari Allah ini mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ya, cuma para hadirin, salah satu kisah itu menerangkan bahwasanya hal ini terjadi itu tatkala saat perang Hudaybiyah. Ya, pada saat itu para sahabat itu kekurangan air, baik itu untuk minum maupun untuk berwudu. Nah, jadi tatkala itu Nabi besar Muhammad berwudu, para sahabat berebut dengan airnya. Nah, jadi Nabi Muhammad bertanya, ada apa? Ya kan, ada masalah apa kalian? Ternyata para sahabat bilang, kami kekurangan air. Akhirnya Nabi Muhammad itu meminta suatu wadah, ya, suatu wadah yang berisi air walaupun sedikit. Lalu Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas air, di atas wadah tersebut. Lalu muncul, ya, atas izin Allah, qadarullah, muncul air dari sela-sela jari jemari Nabi besar Muhammad. Kemudian yalihi ma'u zamzamin, ya, mengiringi dari urutan air paling utama itu adalah ma'u zamzamin, yakni air Zamzam, ya, sebagaimana yang ada di kota Mekah, yang mana itu merupakan aslul hilqohnya, asal ceritanya, historisnya itu adalah dari kaki Nabi besar Nabi Ismail alaihissalam, yang mana ditinggal pada saat itu oleh ibunya untuk mencari air. Lalu beliau ini menangis sehingga menendang-nendang kakinya ke padang pasir sehingga membuat cekungan sedikit saja pada saat itu, diceritakan. Kemudian qadarullah juga, atas izin Allah, dari cekungan yang sedikit itu Allah ciptakan air, Allah timbulkan air di sana. Terus kemudian fal kausari, kemudian telaga Al-Kausar, yang mana telaga Al-Kausar ini nanti adanya pada saat kita di hari kiamat, ya, tatkala di masa-masa perhitungan amal. Nanti itu ada namanya telaga Al-Kausar. Ini khusus milik baginda Rasul Muhammad SAW untuk umatnya nanti. Juga sebagai ziyadah, ya, sebagai tambahan ilmu untuk kita, dijelaskan itu dalam kitab Iqna, bahwasanya kalau kita ingin tahu seperti apa besarnya telaga Al-Kausar, ya, seperti apa telaga Al-Kausar ini untuk meraba-raba lah istilahnya, maka oleh ulama itu dijelaskan untuk menutup telinga kita. Maka nanti kedua telinga kita, maka di sana nanti akan terdengar gemuruh air. Maka seperti itulah gemuruh airnya telaga Al-Kausar milik baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, ditutup seperti ini. Ya, ditutup seperti ini. Maka nanti akan terdengar gemuruh air.
maka itulah gemuruh air telaga Al-Kautsar milik baginda Rasulullah. Terus dijelaskan Fanilu Misra tsumma Bakil Anhari. Kemudian urutan yang selanjutnya adalah Sungai Nil di Mesir. Nah, kemudian tsumma Bakil Anhari, kemudian sisa-sisa air yang ada di atas muka bumi ini. Lalu timbul pertanyaan, kadang-kadang itu timbul pertanyaan, boleh tidak bersesuci bahkan izalatun najas wal hadas menggunakan air-air yang paling utama tersebut? Ya, sebagian ulama, sedikit sekali sebagian ulama, bahkan pendapatnya dianggap syadz, ya, dianggap ragu, itu mengatakan haram. Ya, bersesuci dengan air-air yang sangat mulia yang telah disebutkan tadi. Akan tapi mayoritas ulama itu mengatakan diperbolehkan. Ya, sah-sah saja, bisa-bisa saja. Akan tapi pendapat yang paling menengah dalam hal ini, untuk ini saya pribadi pun juga setuju, mengatakan yang bagi ayyuqala bil karahati fihi li syarafihi. Sebaiknya kita itu mengatakan makruh. Ya, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Makruh terhadap menggunakan hal tersebut dalam izalatun najas wal hadas, yang menghilangkan najis dan lain sebagainya, dan juga hadas. Kenapa? Li syarafihi, karena air ini terlalu mulia. Nah, jadi karena air ini terlalu mulia untuk digunakan izalatun najas. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urutan air macam-macam air yang paling agung di alam semesta ini, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan nambah ziyadatul ilmi untuk kita teman-teman yang masih belum tahu, dan sebagai pengingat saja bagi teman-teman yang sudah mengetahuinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.